Ustaz Ahmad Maulana kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 5 atau 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan hidayah, riayah, ma'unah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul kembali menghidupkan malam-malam daripada bulan Ramadan, yang dimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan setiap malam di bulan Ramadan, yang dimana kita mengharapkan daripada ridha dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana begitu besar perjuangan dan pengorbanan beliau dalam memperjuangkan dakwah agama Islam sehingga kita bisa bersama-sama dijadikan sebagai Allah, dijadikan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang dimana umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang dimana malam-malam, bulan-bulan semuanya terlihat seperti bulan dan malam yang biasa saja. Akan tetapi malam yang biasa saja, bulan yang biasa saja akan menjadi istimewa ketika bulan tersebut adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Malam tersebut malam biasa saja, akan tetapi malam tersebut akan menjadi istimewa dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena malam itu adalah di mana malam diturunkannya ayat Al-Quran. Yang dimana barusan saja kita sama-sama melaksanakan nuzulul Quran daripada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang dimana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, untuk kepada manusia dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi mereka yang menginginkan kesuksesan dunia, bagi mereka yang menginginkan kesuksesan akhirat, bagi mereka yang menginginkan bahagia dunia, bagi mereka yang menginginkan bahagia akhirat, maka ikuti petunjuk Al-Quran, ikuti firman Allah Subhanahu wa taala. Jadikan firman Allah, jadikan petunjuk tersebut yang nyata, mukjizat Nabi yang paling besar yang tidak akan sirna dan tidak akan hilang, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran, maka kami akan juga pula sampai hari kiamat kelak. Yang dimana tentunya betapa banyak orang yang sakit menginginkan sehat, akan tetapi betapa banyak orang yang sehat justru malah banyak melakukan maksiat. Betapa banyak orang yang sehat melalaikan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang dimana bulan Ramadan ini adalah 10 hari di awal Ramadan adalah diturunkan oleh Allah sebagai malam-malam rahmat. Kemudian 10 hari di pertengahan diturunkan oleh Allah malam maghfirah, dan yang di akhir akan diturunkan oleh Allah itqum minan nar, terhindar daripada api neraka. Maka
dengan di tengah-tengah bulan Ramadan ini hendaklah kita memperbaiki diri, muhasabah diri, memperhatikan aktivitas kita. Jangan mengejar dunia saja, tapi juga kejarlah akhirat. Boleh kita melakukan segala aktivitas, boleh kita bekerja, boleh siang malam bekerja, tapi jangan pernah lupakan Al-Quran. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi penolong bagi kalian semua, menjadi sahabat. Maka ketika orang yang mahir membaca Al-Quran, Al-Mahirul Quran ma'as safaratil kiramil bararah, bangun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas melihat malaikat, di kanan melihat malaikat, di kiri melihat malaikat, di depan melihat malaikat, di belakang melihat malaikat. Mereka yang mahir membaca Al-Quran ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Mereka akan diselamatkan oleh Al-Quran yang telah dibaca. Maka ada dua mata yang dimana mata tersebut akan terhindar daripada api neraka. Yang pertama, ainun bakat. Mata yang pertama ainun bakat adalah mata yang selalu bersedih. Mata yang bersedih ketika membaca Al-Quran, min khosyatillah, mata yang takut akan azabnya Allah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, mata yang menangis ketika Allah Subhanahu wa taala berbagai macam peringatan yang ada di dalam Al-Quran kita baca, kita takut akan azab Allah, maka itu adalah mata yang dimana mata tersebut akan terhindar daripada api neraka. Kemudian mata yang kedua yang terhindar daripada api neraka, yaitu ainun batat tahrusu fi sabilillah, adalah mata yang selalu terjaga setiap malamnya membaca Al-Quran. Setiap aktivitasnya tidak akan meninggalkan Al-Quran. Bagaikan orang yang bekerja siang malam, walaupun hanya satu halaman dibaca, maka insya Allah itu akan menjadi mata yang dimana mata tersebut tidak akan tersentuh oleh api neraka. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, al hasanatu asyra bi amsalihha. Bacalah Al-Quran, maka setiap hurufnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan, yang dimana satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kebaikan. Apalagi kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, bisa saja Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan bacaan kita, yang dimana bacaan tersebut yang awalnya 10 kali lipat, Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, memberikan kepada kita hidayah, petunjuk untuk selalu hidup berdampingan dengan Al-Quran, sehingga kita bisa bersama-sama nanti ketika di hari kiamat dalam keadaan gelap, Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.